Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang ada di rumah, pemirsa yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rasa hikmah, penuh kasih sayang, rahmat, ampunan, itqum minan nar. Cuman ada yang lebih dari itu akan kita bicarakan, para hadirin. Karena ayat mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu, agar supaya kamu bertakwa. Jadi itu, para hadirin sidang pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia. Tujuan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, adalah takwa. Supaya menjadi orang yang bertakwa, bukan supaya masuk surga, itu belakangan, para hadirin. Bahkan bukan hanya puasa menjadi orang yang bertakwa, semua aktivitas di dunia ini, baik itu ibadah mahdoh maksudnya ibadah hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah ghairu mahdoh, hubungan antar manusia dengan ciptaan Allah yang lain, manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, itu ghairu mahdoh. Semua adalah perbuatan yang baik. Baik, para hadirin sidang pemirsa budiman yang berbahagia. Namun kita harus cari dulu apa definisi takwa itu. Takwa adalah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dalam keadaan samar maupun terang-terangan. Ada orang kita bertakwa, tidak ada orang bertakwa juga. Gitu, para hadirin. Dalam keadaan samar maupun terang-terangan. Kalau tidak ada orang terus nyuri, curang dalam timbangan, maksiat, nah itu bukan bertakwa. Kalau dilihat orang baru menjalankan puasanya, sholatnya, berarti sholatnya karena ingin dilihat mertua, karena ingin dilihat oleh orang banyak. Tidak, tentunya tidak seperti itu. Ini penjabaran saja, pada contoh sekecilnya. Baik, hadirin sidang pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia dan insya Allah akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal takwa itu kalau dijabarkan di Al-Quran itu sangat banyak sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum minimal ada 5 yang harus kita kerjakan tentang takwa tadi, para hadirin. Baik, di manakah 5 itu? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya ada di surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah
ampunan. Berarti minta ampun dengan cara apa? Membaca istighfar. Kalau kalian membaca istighfar, selalu minta ampun padaku, Allah berjanji di situ bukan hanya diampuni, tapi Allah memberikan surga, yang mana surga itu luasnya seperti langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Satu. Berarti ciri takwa yang pertama adalah selalu membaca istighfar. Kita ingat tadi, asyam itu artinya menahan secara bahasa. Puasa bolehlah dikatakan puasa. Tapi kalau ingin lebih detail lagi adalah kita kembali kepada aslinya, yaitu asli makna asyam itu menahan. Ketika Allah bilang sama umat Islam, sama kita, orang yang beriman, mintalah kalian ampunan kepada aku sebelum kalian meninggal dunia. Seakan-akan Allah bilang begitu. Allah tentunya tidak bilang begitu. Ini penjabaran para da'i-da'iyah. Karena Al-Quran itu sangat lembut dan indah. Jadi kita yang harus mengerti para hadirin. Karena ada kaitan dengan penjabaran kalimat asyam. Ketika Allah bilang, mintalah kamu ampunan kepadaku sebelum kalian dicabut nyawanya. Menahan, asyam menahan. Apa yang harus kita tahan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjabarkan dalam surat ketiga Ali Imran ayat 17, dan mereka mohon ampunan kepada Allah pada waktu sahur menjelang subuh. Asyam menahan. Apa yang kita tahan? Rasa ngantuknya para hadirin. Rasa ngantuk ditahan menjelang adzan subuh waktu sahur. Kalau bulan puasa jam 3 bangun, ibu-ibu masak nasi goreng tempe sambil baca istighfar. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Allah sendiri yang bilang. Surat kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku. Di situ tidak ada tempat dan waktunya. Jadi berzikir kepada Allah bukan hanya waktu habis sholat, tapi dimanapun kita berada, kita yang memanage waktu dan keadaan para hadirin. Baik di pesawat, di mobil, di tengah laut, di atas gunung, gitu. Cuma satu yang tidak boleh. Di mana itu? Di tempat WC ketika nongkrong buang air besar itu nggak boleh berzikir. Kalau sudah mau mandi, cebok, bersih, mandi, boleh berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tempat kamar mandi paling disukai oleh bangsa jin dan setan. Sambil berzikir boleh di situ. Kembali ke tadi, siam menahan. Apa yang kita tahan? Rasa ngantuknya. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu, umat Islam semuanya, adik-adik, remaja maupun yang lebih kecil lagi maupun yang sudah dewasa, menahan ngantuk dalam rangka beribadah mohon ampun pada Allah. Proses Ramadan namanya. Apa itu Ramadan? Membakar. Apa yang dibakar? Dosa. Itu maksudnya para hadirin. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra, memberikan nafkahnya, hartanya di jalan Allah. Ketika Allah berbilang sama kita seakan-akan, infakkan hartamu sebelum kamu meninggal dunia. Asyam menahan. Apa yang kita tahan? Yang harus kita tahan adalah rasa borosnya, beli ini, beli itu dan sebagainya. Tahan. Kenapa harus ditahan? Karena ingat anak yatim, duafa, orang-orang lemah dan tidak mampu. Nanti menjelang azan maghrib berbuka puasa, tahan, berikan makanan, berikan baju, berikan pakaian untuk sholat. Nah, ketika umat Islam menahan rasa borosnya dalam rangka memberikan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, proses Ramadan, proses lagi membakar dosa. Itu yang kedua berarti. 3, wal kadhiminal ghaidh. Tahan amarah, jangan marah kau, kata Allah. Ketika Allah bilang sama kita, jangan marah kau. Asyam menahan. Apa yang harus kita tahan? Keras kepalanya, gengsinya,
egonya. Kebalikan daripada bisa menahan amarah, sabar. Ketika umat Islam menahan amarah, sabar, lagi proses Ramadan dia membakar dosa para hadirin. Itulah Ramadan. Kalau tidak, bukan Ramadan namanya. Puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Jangan sampai sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Kamin sha'imin laisa lahu illal ju'i wal atas." Banyak di antara orang yang berpuasa, tapi hanya yang didapat hanya lapar dan haus saja. Pahalanya nggak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Terutama beridah saya al-fakir yang penuh dosa ini. Yang ketiga, terus yang keempat, wal 'afina 'anin nas. Maafkan. Memaafkan orang yang selalu menyakiti kita, ini yang berat. Tapi banyak juga ini perintah Allah. Ketika Allah bilang sama umat Islam, maafkan orang-orang yang telah menyakitimu. Asyam, menahan. Apa yang harus kita tahan para hadirin sidang pemirsa yang budiman? Yang harus kita tahan dalam hati dan pikiran kita adalah rasa dendamnya, iri hatinya. Itu yang harus kita tahan, sehingga keluar sifat kasih sayang. Jadi ketika umat Islam bisa menahan dendamnya, iri hatinya, itu lagi proses Ramadan, membakar dosa. Kalau tidak, bukan Ramadan. Oke. Yang keempat, terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kelima adalah Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika Allah bilang sama kita, berbuat baiklah kamu sebelum kematian datang di antara kalian. Asyam itu menahan. Apa yang harus kita tahan? Malasnya para hadirin, malas berbuat baik. Paling ringan berbuat baik dalam ajaran Islam itu adalah menurut sabda Rasulullah SAW, senyum. Sehingga Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Oke? Ibu-ibu sebelum dikasih uang belanja sama ayah sama suaminya, senyum. Bapak-bapak sebelum dibikinin kopi sama ibu, senyum. Anak-anak yang mau berangkat sekolah mungkin lupa orang tua memberikan uang saku, senyum. Subhanallah, supaya anak yang tanda ciri-ciri anak yang soleh-soleha, senyum, tabassum, itu paling ringan. Baik, saya kira-kira sampai di sini bisa dicerna. Supaya apa? Kalau 5 hal ini dilakukan di selama bulan Ramadan, maka tanggal 1 Syawal kata Nabi, kal yaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa, bersih tanpa noda. Hari Raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena sudah bisa melaksanakan yang 5 hal ini. Pertama apa tadi? Membaca istighfar, selalu membaca istighfar. Yang kedua, berinfak sedekah. 3, menahan amarah, berarti sabar. Yang keempat, selalu memaafkan. Kita akan tidak pernah rugi. Pepatah mengatakan, tidak akan menjadi sombong orang yang memaafkannya, dan tidak akan menjadi rendah pangkatnya ketika minta maaf. Tapi saling minta maaflah dan saling memberikan maaf, itu yang menjadikan manusia mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia itu sendiri. Yang keempat adalah selalu berbuat baik. Sampai kapan para hadirin? Sampai akhir hayat kita, sampai ajal kita dipanggil, menjemput kita, nyawa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mudah-mudahan menjadi tanaman-tanaman pupuk keimanan bagi kita semuanya, ilustrasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.